Timnas Malaysia pernah mencapai babak kualifikasi Piala Dunia beberapa kali, tapi sayangnya belum pernah lolos ke turnamen utamanya. Menurut lo, dengan perkembangan sekarang, Malaysia punya kesempatan nggak sih untuk lebih dekat ke Piala Dunia? Kayaknya enggak, karena kali ini kita ada topik menarik yang wajib kita bahas nih, Jam. Wah, pasti seru nih. Topiknya tentang apa, Dan? Siap, teman-teman siapa aja nih yang udah hadir, silahkan di komen dulu ya, di absen dulu di bawah. Karena ini adalah podcast Dokter Klinik, tempatnya nongkrong, bukan cari ribut. Bareng saya Danisena dan juga si Ijem. Siapkan kopinya, kita mulai obrolannya. Dan juga satu lagi buat kalian yang pengen dukung channel ini, untuk kita nih biar bisa menyelesaikan misi 10 video podcast per hari atau posting 10 video podcast per hari, silahkan komen aja kalian, komen pasti bisa gitu ya, karena semangat dari kalian akan menular ke kita. Siap, Jam, kita lanjutkan perbicaraannya, Jam. Sekarang tuh lagi rame perbedaan jersey baru Indonesia dan jersey baru Malaysia yang seperti apa ya namanya tuh, kayak perbedaannya jauh gitu kan. Oh, yang lagi heboh soal desain jersey Timnas Indonesia dan Malaysia ya? Iya, pasti ada aja yang komen ngapain sih bahas beginian. Tapi justru karena rame, makin menarik buat dibahas. Dari yang aku lihat, perbedaan utamanya lebih ke desain dan detail simboliknya. Jersey Indonesia katanya lebih simpel dengan lambang Garuda yang dominan. Sementara Malaysia lebih ke corak modern dengan unsur harimau yang kuat. Nah, menurut lo sendiri gimana, Dan? Oke, jadi banyak, Jam, ini yang menarik, banyak nih, selain masyarakat Indonesia, ternyata banyak masyarakat Malaysia, bahkan dari tim Malaysia itu sendiri memuji kerennya jersey terbaru punya Indonesia. Sementara banyak sedikit rakyat Malaysia sekalipun yang kecewa dengan desain baru jersey Malaysia. Nah, itu menurut kamu kayak gimana, Jam, tanggapannya, Jam? Menarik sih, Dan. Kalau sampai orang Malaysia sendiri lebih suka jersey Indonesia, berarti desainnya memang berhasil ninggalin kesan kuat. Mungkin jersey Indonesia punya elemen yang lebih elegan atau berwibawa dibanding Malaysia yang lebih eksperimental. Di sisi lain, kekecewaan sebagian rakyat Malaysia ke jersey mereka bisa jadi karena ekspektasi yang nggak kesampaian atau desainnya dianggap kurang mewakili identitas timnas mereka. Tapi kalau dibandingkan, menurut lo pribadi, jersey mana yang lebih keren? Oke, kalau kita bandingin, Jam, secara kasat mata ya, Jam, maksudnya tidak melihat secara langsung, jelas dari segi desain Indonesia unggul jauh gitu kan. Jadi lebih terkesan unik tapi nggak norak, mengusung tema retro tapi tetap modern dan kekinian gitu. Jadi dari segi desain kalau kita lihat memang cukup jauh berbeda gitu, Jam. Nah, itu mungkin banyaknya masyarakat dan juga warga Malaysia ataupun Indonesia lebih suka jersey yang dimiliki Indonesia, jersey baru ini ya. Kalau kita ngomongin jersey, Jam, dalam pertandingan sepak bola itu sendiri, sebenarnya seberapa penting jersey itu, Jam? Nah, ini menarik. Jersey dalam sepak bola itu lebih dari sekadar pakaian karena ada unsur identitas, kebanggaan, dan juga psikologi di dalamnya. Dari sisi pemain, jersey yang bagus bisa bikin mereka lebih percaya diri, merasa lebih kuat secara mental, dan lebih nyaman saat bertanding. Dari sisi supporter, jersey jadi simbol kebanggaan dan loyalitas tertim. Bahkan ada juga faktor komersial, di mana jersey yang keren bisa laris di pasaran dan jadi sumber pemasukan besar buat tim. Jadi, meskipun kliennya pakaian, sebenarnya dampaknya bisa luas banget. Lo sendiri ngerasa jersey itu lebih ke identitas, performa, atau lebih ke bisnis? Oke, kalau performa mungkin tanyanya harusnya langsung ke pemain kali, Jamnya, atau ke pelatih atau PSSI-nya langsung. Tapi kalau untuk segi bisnis ya semakin keren jersey-nya ya semakin pasti laris di pasaran dan pasti itu menjadikan bisnis yang sangat luar biasa ya. Karena terlebih lagi untuk di Indonesia sendiri rata-rata masyarakatnya itu sangat antusias sekali sama bola ya. Terlebih kalau misalkan dikasih prestasi bagus, kasih juga jersey yang keren gitu kan. Wow, itu udah pasti laris banget. Kita berarti ke ini, Jam, ke pertandingan itu sendiri. Antara tim Malaysia atau timnas ya, timnas Malaysia dan timnas Indonesia. Ini kalau kita berbicara sejarah dari pertama kali ada sepak bola di dua negara ini, mana yang lebih tua, Jam? Kalau ngomong sejarah, timnas Malaysia dan Indonesia itu punya perjalanan yang unik.
Secara tradisi, Indonesia lebih dulu punya timnas yang dikenal di level internasional, bahkan sempat main di Piala Dunia tahun 38, meskipun masih di bawah Hindia Belanda. Kalau dari rekor pertemuan, Indonesia memang lebih banyak menang, tapi Malaysia juga sering jadi lawan yang menyulitkan. Jadi kalau ditanya siapa yang lebih kuat sepanjang sejarah, tergantung dari periode yang dilihat. Kalau lo sendiri, lebih lihat dari segi jumlah kemenangan atau dari trofi yang diraih? Enggak Jam, kita pengen tahu aja, kita biar nggak ngalor ngidul, pengen tahu aja apa namanya, yang mana nih yang duluan lahir timnas Indonesia atau timnas Malaysia. Tadi kurang lebih saya simpulkan dari pernyataan Ijam adalah timnas Indonesia. Nah, maksudnya dari awal, apakah dari awal memang timnas Indonesia punya jersey itu warnanya tuh putih atau merah seperti sekarang, apa memang ganti-ganti warna dari pertama kali adanya timnas sampai sekarang? Iya, betul. Timnas Indonesia lebih dulu ada dibanding Malaysia. Nah, soal jersey, awalnya timnas Indonesia justru pakai warna putih dengan celana biru, bukan merah seperti sekarang. Warna merah mulai dipakai di tahun 50-an. Sejalan dengan semangat nasionalisme setelah kemerdekaan. Sejak saat itu, merah jadi warna utama. Sementara putih tetap digunakan sebagai warna alternatif. Jadi jersey Indonesia memang mengalami perubahan sebelum akhirnya identik dengan merah seperti sekarang. Menurut lo, kalau sekarang tiba-tiba balik ke putih lagi sebagai warna utama, kira-kira bakal diterima nggak? Sebenarnya kalau warna merah dan juga putih tidak terlalu masalah sih Jam. Yang penting ya desainnya harus keren, intinya itu. Kalau buat saya pribadi nggak terlalu masalah mau itu warna merah, warna putih, karena kan dua-duanya itu memang melambangkan simbol bendera kita Jam. Bendera kita merah dan juga putih. Dan sering juga kita lihat Indonesia main warna putih, khususnya buat tandang yang biasanya pakai dia warna putih, dan nggak masalah sih sebenarnya. Ya nggak tahu juga kalau sebagian banyak orang. Nah, untuk ini kalau untuk Malaysia, Iya, bener juga sih. Yang penting desainnya harus keren dan tetap punya karakter kuat. Mau merah atau putih, kalau desainnya bagus dan bikin pemain serta supporter bangga, pasti bakal diterima. Menurut lo, kalau desainnya lebih nyeleneh gitu, kira-kira bakal diterima nggak sama supporter? nah ini nih Jam, ini bisa jadi hal yang unik Jam, ketika bisa kita memberikan unsur batik, ini bisa jadi hal yang unik, tapi bisa juga malah apa namanya terlalu abstrak untuk sebuah jersey itu, terlalu ekstrim ya bisa jadi gimana ya, bisa jadi bahan cemoohan. Itu pernah terjadi Jam di salah satu timnas, intinya di timnas Afrika gitu kan, tahu mana yang jersinya tuh jadi bulan-bulanan karena desainnya terlalu rame. Tapi kan warga Indonesia kreatif-kreatif Jam, unsur batik nih misalkan kita terapkan ke apa namanya, ke jersey tapi yang lebih keren gitu kan, itu bisa aja mungkin di next ya. Siapa tahu ada di sini nih yang suka desain apa namanya jersey-nya, nah punya ide, wah udahlah unsur batik nih kita ini, wah ntar diklaim lagi Jam sama Malaysia Jam, enggak ya. Menurut kamu nih kalau misalkan ini tadi pertanyaan saya ini Jam, timnas Malaysia dia tahun berapa adanya Jam? Hahaha, iya juga sih Dan. Kalau jersey Indonesia pakai unsur batik dan desainnya keren, pasti bisa jadi tren baru. Asal nggak terlalu rame atau aneh, supporter pasti bangga. Dan kalau sampai ada yang klaim, wah bisa heboh lah gitu. Nah, soal timnas Malaysia, mereka resmi berdiri tahun 53 setelah Federasi Malaya merdeka. Pada yang lebih mulai dari gengsi dibanding timnas Indonesia. Tapi kalau tim sepak bolanya sendiri, udah ada sejak zaman kolonial, cuma masih di bawah British Malaya waktu itu. Jadi dari segi sejarah, Indonesia lebih dulu punya timnas yang diakui. Kalau dibandingin dari segi perkembangan, menurut lo sekarang siapa yang lebih maju? Oke, British Malaya. Berarti kalau British Malaya itu mereka hadirnya lebih dulu Hindia Belanda atau British Malaya? Kalau dari British Malaya sendiri. Ya, British Malaya hadir lebih dulu Dan. British Malaya mulai terbentuk sekitar awal abad ke-19, sedangkan Hindia Belanda yang kini jadi Indonesia mulai dikenal setelah Belanda datang ke kepulauan ini pada abad ke-19. Jadi dalam konteks timnas sepak bola, British Malaya memiliki sejarah yang lebih panjang. Namun setelah kedua negara merdeka, keduanya memulai perjalanan sepak bola mereka dengan cara masing-masing. Oke, berarti British Malaya sebenarnya lebih dulu ya. Terus kalau misalkan jersey-nya itu sama
tema kuning atau sama berubah-berubah juga kalau untuk Malaysia dari zaman British Malaya itu? Iya, British Malaya lebih duit. Nah, kalau soal jersey timnas Malaysia, warna kuning memang sudah jadi warna identitas mereka sejak zaman British Malaya meskipun desainnya terus berkembang. Pada awalnya, mereka menggunakan jersey berwarna putih dengan elemen biru atau kuning, tergantung pada periode. Baru di tahun 60-an dan seterusnya, warna kuning mulai lebih dominan, seiring dengan identitas Harimau Malaya. Jadi, meskipun warnanya konsisten, desain dan detail jersey sering berubah mengikuti perkembangan zaman dan tren. Oke, tadi kamu sempat nanya apa Jam sama saya Jam? Oh, setelah itu aku nanya, kalau dibandingin antara perkembangan sepak bola Indonesia dan Malaysia sekarang, menurut lo siapa yang lebih maju? Nah, Itu yang tadi aku tanya, Dan. Jadi menurut data yang saya baca, timnas Indonesia menduduki peringkat ranking FIFA tuh ke 125, sementara kalau untuk Malaysia sendiri ada di 133. Nah itu berarti secara tidak langsung atau secara fakta kita bisa mengatakan bahwa timnas Indonesia jauh lebih baik dan jauh lebih berkembang untuk saat ini, Jam. Nah karena kita kan udah jelas nih ada lembaga resminya yang ngitung itu semua. Berdasarkan peringkat FIFA saat ini, bisa dibilang timnas Indonesia memang sedikit lebih unggul. Dengan Indonesia di peringkat stripe 25 dan Malaysia di peringkat stripe 33, artinya Indonesia lebih baik dalam hal performa internasional. Tentu, peringkat ini bisa berubah sewaktu-waktu. Tapi setidaknya ini memberikan gambaran tentang posisi kedua tim di kancah sepak bola dunia saat ini. Kira-kira, apa yang menurut lo jadi faktor yang bikin Indonesia lebih unggul, Dan? Oke, nah itu betul Jam. Faktor Indonesia lebih unggul sebenarnya Indonesia tuh memang punya apa ya? Punya potensi untuk lebih maju ya Jam ya. Terlebih di apa namanya? Beberapa tahun terakhir Indonesia bisa menunjukkan pertandingan atau permainan-permainan yang cukup apik Jam ya, cukup bagus dan itu terbukti gitu kan dengan adanya sekarang nih posisi saat ini yang apa namanya di mana Indonesia tengah menghadapi pertandingan kualifikasi Piala Dunia yang dimana Indonesia itu menjadi salah satu tim yang dipertimbangkan meskipun ada ini nih ada semacam pro kontra dengan pergantiannya pelatih di tengah pertandingan seperti ini. Tapi ya kita doakan saja semoga pelatih yang baru ini bisa membawa Indonesia justru bisa membawa Indonesia jauh lebih berkembang lagi, bisa menembus Piala Dunia. Oh itu sangat luar biasa kalau terjadi Jam. Nah, gimana menurut kamu Jam? Mungkin nggak Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia? Setuju banget Dan, Indonesia memang punya potensi yang besar dan perkembangan timnas di beberapa tahun terakhir memang terlihat positif. Pergantian pelatih kadang bisa jadi tantangan, tapi juga bisa membawa pembaruan yang dibutuhkan untuk meraih prestasi lebih tinggi. Kalau lihat kualitas pemain yang semakin berkembang dan dukungan supporter yang luar biasa, bukan nggak mungkin Indonesia bisa menembus Piala Dunia. Mungkin butuh waktu, konsistensi, dan kerja keras. Tapi dengan strategi yang tepat, bisa jadi Indonesia punya peluang. Kira-kira, menurut lo, apa langkah yang paling krusial buat Indonesia supaya bisa lebih dekat ke Piala Dunia? Aduh, kalau untuk itu saya kurang paham Jam karena saya tidak begitu apa namanya tidak begitu mengamati sepak bola. Yang pasti saya punya harapan besar terhadap pelatih baru ini sih, itu aja intinya. Semoga Patrick Kluivert ini bisa membawa Indonesia menembus Piala Dunia dengan segala macam kemampuannya gitu kan. Ya meskipun sebenarnya untuk kelas internasional dia terbilang baru gitu kan untuk menjadi seorang pelatih itu, tapi ya kan siapa tahu dengan tiba-tiba ada keajaiban atau dia merasa nyaman, merasa wah ternyata timnas Indonesia nih yang apa namanya yang cocok dengan gaya kepelatihan dia, kan siapa tahu gitu kan tiba-tiba Indonesia naik gitu kan dengan apa yang diberikan oleh Kluivert. Nah kita ke Malaysia lagi Jam. Nah, kalau Indonesia kan pernah tuh di eranya Hindia Belanda masuk Piala Dunia. Sementara kalau di zamannya British Malaya, pernah nggak Malaysia masuk ke Piala Dunia juga, Jom? Paham banget, Dan. Harapan besar buat pelarian besar pelatih itu sangat penting. Patrick Kluivert bisa jadi membawa energi baru, walaupun dia masih relatif baru di dunia kepelatihan internasional. Kalau berhasil menyesuaikan gaya kepelatihannya dengan pemain Indonesia, bukan nggak mungkin Indonesia bisa naik level.
Nah, kalau soal Malaysia, mereka memang belum pernah masuk Piala Dunia, meskipun sudah beberapa kali tampil di kompetisi internasional besar, termasuk kualifikasi Piala Dunia. Timnas Malaysia pernah mencapai babak kualifikasi Piala Dunia beberapa kali, tapi sayangnya belum pernah lolos ke turnamen utamanya. Menurut lo, dengan perkembangan sekarang, Malaysia punya kesempatan nggak sih untuk lebih dekat ke Piala Dunia? Kalau saya ngelihatnya kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak karena ya Malaysia, saya tidak melihat Malaysia tuh menunjukkan performa yang sangat bagus gitu kan. Beda dengan justru dulu tuh Malaysia sempat memberikan menunjukkan tim yang sangat luar biasa. Tapi sekarang kalau saya rasa Malaysia punya keturunan. Nggak tahu, bukan keturunan, penurunan ya. Tapi nggak tahu Malaysianya yang mengalami penurunan atau malah Indonesianya yang naik level gitu kan. Ya kita lihat aja sih nanti kalau itu ya. Kayaknya kita nggak usah lama-lama untuk bahas hal ini. Kita coba ganti topik lagi nanti ya di pembahasan kita selanjutnya di podcast kita berikutnya ya. Kita harus pamit dulu. Terima kasih teman-teman udah nonton sampai sejauh ini.